Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Seruhi, NIM 23650053, kelas B dari jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan review metode penelitian pertemuan kedua. Metodologi pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran yang akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah kebenaran ilmiah. 1. Kebenaran koherensi yang mengantuk logika deduktif, sifatnya rasional. Kedua, kebenaran korespondensi yang mengantuk logika induktif, sifatnya faktual. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika 1. Bersistem, 2. bermetode, 3. berobjektivitas, 3. berlaku umum atau universal. Langkah-langkah mengadakan penelitian. 1. Memilih masalah, 2. Studi pendahuluan, 3. Merumuskan masalah, 4. Merumuskan kerangka dasar, 5. Merumuskan hipotesis, 6. Memilih pendekatan, 7. Menentukan variabel, 8. Menentukan sumber data, yang ke-9. Menyusun instrumen, ke-10. Pengumpulan data, ke-11. Analisis data, ke-12. Menarik kesimpulan, 13. Menulis laporan. Masalah penelitian. Sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai besar atau ukuran tertentu yang dapat diukur. Secara umum, besaran dibedakan menjadi dua jenis. 1. Besaran tetapan atau konstantan merupakan besaran yang nilainya tetap dan tidak berubah, bersifat konstantan dalam berbagai kondisi atau pengukuran. Yang kedua, besaran perubah atau variabel merupakan besaran yang nilainya dapat berubah-ubah, variasi antara individu atau kondisi, dan biasanya membentuk sekumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian atau pengukuran. Dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dihubungkan apabila memiliki dasar teoretik yang kuat. 1. Variabel hanya bisa dibandingkan jika secara teoritis dan logis memang memiliki perbedaan yang layak dan diteliti. Contoh, penelitian tentang perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Yang pertama, variabel jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan dan tingkat stres. Yang kedua, dasar teori. Teori psikologi menyebutkan bahwa respon terhadap stres bisa berbeda menurut jenis kelamin karena pengaruh hormonal, budaya, atau sosial. Yang ketiga, kesimpulan karena teori mendukung adanya perbedaan, maka perbandingan ini layak dilakukan secara ilmiah. Yang kedua, variabel yang dapat dihubungkan. Variabel yang hanya dapat dihubungkan jika teori menyatakan bahwa suatu variabel dapat mempengaruhi atau memiliki korelasi dengan variabel lain. Contoh penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap presentasi akademik mahasiswa. Variabel bebas motivasi belajar
variabel teriak, presentasi akademik, dasar teori motivasi pendidikan, atau misalnya teori self-determination dari Deci Rian menyatakan bahwa motivasi intriksi memiliki pengaruh terhadap pencapaian belajar. Kesimpulan, karena ada dasar teoritis bahwa motivasi dapat mempengaruhi presentasi, maka hubungan antara variabel ini layak diteliti. Jenis analisis perbandingan contoh variabel tingkat stres mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dasar teori psikologi perbedaan respon stres berdasarkan genre layak ya. Hubungan motivasi belajar presentasi akademik, dasar teori motivasi pendidikan, motivasi pengaruhi capaian belajar layak ya. Macam-macam variabel. 1. Dilihat dari konsepnya, variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis. 1. Variabel fakta merupakan variabel yang dapat proses pengumpulan datanya tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Instrumen pengumpulan data untuk variabel ini bersifat langsung dari objektif karena berkaitan dengan data faktual yang dapat diamati secara nyata, seperti jenis kelamin, usia, atau status pekerjaan. Yang kedua, variabel konstruktur atau konseptual merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Variabel ini bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung sehingga harus dijabarkan ke dalam indikator yang kemudian digunakan untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. Contoh dari variabel konstruk adalah motivasi, kepuasan, atau preferensi. Macam-macam variabel dalam penelitian, khususnya yang bersifat kuantitatif atau eksperimental, variabel dikelompokkan berdasarkan hubungan fungsional menjadi dua jenis utama. 1. Variabel bebas atau independent variabel merupakan variabel yang mempengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel lain. Variabel ini dimanipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat dampak terhadap variabel lain. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar, metode belajar adalah variabel bebas. Yang kedua, variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Perubahan yang terjadi pada variabel ini diamati atau diukur sebagai akibat dari pelakuan yang diberikan pada variabel bebas dalam contoh yang sama. Hasil belajar adalah variabel terikat karena dipengaruhi oleh metode belajar yang digunakan. Baik, sekian dari saya atau dari review dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.